Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Dedi Wahyudi selaku dosen mengampu mata kuliah Ulumul Quran dan kepada rekan-rekan yang insya Allah berbahagia. Di sini saya Siti Nur Haristiani, NPM 21011011092 akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Penulisan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW dan sahabat. A. Penulisan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Pada awal agama Islam, bangsa Arab yang dimana tempat pertama kali diturunkannya Al-Quran tergolong ke dalam bangsa yang tidak bisa membaca atau buta huruf. Hanya sedikit di antara mereka yang mampu menulis dan membaca. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ummi, yakni tidak pandai membaca dan menulis. Ketidakmampuan membaca dan menulis di bangsa Arab pada saat itu dan keummian Nabi. Penulisan wahyu Allah yaitu Al-Quran, yakni sahabat-sahabat yang terkemuka yang diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai sekretaris, seperti Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan lain-lain. Alat yang digunakan untuk menulis wahyu pada saat itu masih sangat sederhana. Para sahabat Nabi menulis Al-Quran pada uksuf atau pelepah kurma, likaf atau batu halus yang berwarna putih, rikok atau kulit, aktaf atau tulang unta, dan aktab atau bantalan dari kayu yang biasa dipasang di punggung unta. Setiap ayat yang turun, Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabatnya untuk menulis dan menunjukkan tempat ayat tersebut dalam sebuah surah, bukan hanya pada lempengan yang digunakan untuk menulis, harus tersusun sesuai surah yang ditunjukkan pada Rasulullah. Akan tetapi juga disampaikan kepada sahabat Nabi ayat yang turun itu dalam hafalan sahabat yang dimasukkan dalam surat yang ditunjuk. Jadi ada kecocokan antara hafalan dengan bukti fisik dari ayat yang telah ditulis sehingga penulisan tersebut dapat membantu penghafalan di dalam hati. Sebelum Rasulullah SAW wafat, Rasulullah selalu mencocokkan Al-Quran yang diturunkan Allah kepada beliau dengan Al-Quran yang dihafal oleh para hafidz, dari surat demi surat dan ayat demi ayat. Setelah Rasulullah pulang ke rahmatullah, Al-Quran telah dihafal oleh ribuan para sahabat dan tertulis dalam mushaf dengan susunan yang disebut di atas. Setiap ayat-ayat dan surat-surat dalam Al-Quran dipisah-pisah atau diterbitkan ayatnya
saja dan setiap surah berada dalam satu lembar secara terpisah dalam 7 huruf. Susunan atau urutan penulisan Al-Quran itu tidak menurut tertib turunnya, akan tetapi setiap ayat yang turun selalu dituliskan di tempat penulisan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ciri yang menjelaskan bahwa ayat harus diletakkan dalam surah. Az-Zarkashi berkata bahwa Al-Quran tidak ditulis dalam satu mushaf agar ia dapat berubah pada setiap waktu. Oleh karena itu, penulisan Al-Quran dilakukan kemudian seusai Al-Quran turun semua. Itu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Terdapat 3 unsur yang saling berkaitan dalam pemeliharaan Al-Quran yang telah diturunkan pada zaman Rasulullah, yaitu hafalan dari mereka yang hafal ayat Al-Quran, naskah yang ditulis untuk Nabi, dan naskah-naskah yang ditulis oleh mereka yang mampu menulis dan membaca untuk diri mereka. B. Penulisan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, para sahabat Nabi, baik dari kalangan Ansor maupun dari kalangan Muhajirin, sepakat bahwa mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah bagi kaum muslimin. Melihat fenomena yang telah terjadi, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengambil ketegasan dengan memerangi mereka yang ingkar untuk zakat dan mengaku sebagai nabi beserta pengikutnya. Maka terjadilah sebuah peperangan yang hebat untuk menumpas orang-orang murtad dan pengikut orang yang mengaku dirinya adalah nabi. Peperangan itu terkenal dengan sebutan Perang Yamamah. Dalam perang ini, ada 10 penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat telah gugur. Dalam hal ini menyebabkan kekhawatiran dalam diri Umar bin Khattab, karena orang-orang ini merupakan penghafal Al-Quran yang amat baik. Umar merasa cemas jika angka yang gugur akan bertambah lagi. Pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Thabit mendapat tugas yang sangat penting untuk membukukan ayat Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq memanggilnya dan berkata, "Zaid, engkau adalah seorang penulis wahyu yang dipercaya oleh Rasulullah. Engkau adalah pemuda yang cerdas, yang kami percayai sepenuhnya. Untuk hal itu, aku meminta kepada engkau agar menerima amanah untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan membukukannya." Setelah melalui musyawarah yang ketat, Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq dapat meyakinkan Zaid bin Thabit dan para sahabat Rasulullah yang lain bahwa langkah pembukuan ini adalah langkah yang baik. Hal-hal yang mendorong untuk segera dibukukannya Al-Quran, diantaranya mengingat banyaknya para hafiz Al-Quran yang syahid. Pertimbangan inilah Zaid bin Thabit menyetujui tugas ini dan segera membentuk tim khusus untuk pembukuan. Zaid bin Thabit membuat 2 persyaratan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Lalu Khalifah Abu Bakar menambahkan 1 persyaratan lagi. Jadilah 3 persyaratan tersebut.
Yang pertama, ayat atau surat tersebut harus dihafal minimal 2 orang. Yang kedua, harus ada dalam bentuk yang tertulis, seperti di batu, di tulang, di kulit, dan bentuk hard copy lainnya. Dan yang terakhir atau yang ketiga persyaratan, yaitu untuk yang tertulis, paling tidak terdapat 2 saksi yang melihat ayat dituliskan. Dengan selesainya pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf dengan urutan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, Zaid bin Sabit kemudian memberikan Al-Quran itu kepada Abu Bakar sebagai khalifah pada saat itu. Dipegang oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sehingga akhir hayatnya. Kemudian, mushaf itu dipindahkan ke rumah Umar bin Khattab. Selama kepemimpinannya. Setelah Umar bin Khattab meninggal, mushaf itu dipindah ke rumah Hafsah, yaitu putri Umar dan juga sebagai salah satu istri Rasulullah SAW hingga masa pembukuan di masa Khalifah Utsman bin Affan. C. Penulisan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Ketika Utsman mengerahkan bala tentara Islam ke wilayah Syam dan Irak untuk memerangi penduduk Armenia dan Azerbaijan, tiba-tiba Hudzaifah bin Al-Yaman menghadap Khalifah Utsman bermaksud untuk memberitahu Khalifah bahwa di kalangan kaum muslimin di beberapa daerah terdapat perselisihan pendapat mengenai bacaan Al-Quran. Saat itu mengusulkan kepada Khalifah Utsman agar perselisihan itu segera dipadamkan dengan cara memperbanyak dan menyalin Al-Quran yang telah dihimpun pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian dikirimkan ke beberapa daerah kekuasaan kaum muslimin. Setelah mendengar laporan dari Hudzaifah dan melihat secara langsung kejadian yang terjadi di kalangan umat Islam, kemudian Khalifah Utsman bin Affan mengutus seseorang meminjam mushaf yang ada pada Hafsah, istri Rasulullah SAW, untuk diperbanyak atau dipublik. Lalu Utsman memanggil Zaid bin Sabit alaihissalam, Abdullah bin Az-Zubair, Zaid bin As alaihissalam, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham radhiyallahu an. Ketiga orang ini merupakan orang-orang Quraisy, lalu memerintahkan kepada mereka untuk menyalin dan memperbanyak mushaf, serta memerintahkan kepada mereka agar apa yang sedang diperselisihkan Zaid dengan ketiga orang Quraisy itu ditulis dalam bahasa Quraisy, karena Al-Quran turun dengan logat mereka masing-masing. Dengan memperluasnya daerah umat Islam secara otomatis meluas dan beberapa ragam pula masyarakatnya, yang dimana mereka bukan hanya berasal dari Jazirah Arab, bahkan dari berbagai suku dan bangsa. Tentunya banyak yang baru mu'alaf atau baru masuk agama Islam, dan mereka tidak mengikuti proses turunnya ayat Al-Quran. Ditambah lagi, mereka belajar dari guru tertentu dan tidak mengetahui informasi yang berbeda
didapat dari guru yang lain mengajar Al-Quran di wilayah mereka masing-masing. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.